Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, mulia, mulia namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita dengan menyadari bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-1 sampai ke-3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kita mau menyambut nats pembimbing ini dengan pujian Sungguh Besar Allahku. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang terambil dari Galatia 6 ayatnya yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi untuk mengakui segala dosa kita. Yesus yang penuh kasih, pada saat ini kami datang dan kami mau mengakui segala kesalahan kami ya Bapa. Kami telah berdosa terhadap Engkau dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ampunilah kami ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh mau bertobat, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-13 sampai 16.
Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dan sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang difirmankan Tuhan dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Silakan duduk. Dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Ana Yanti. Namun sebelumnya kita mau menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 197 bait yang ke-1 dan ke-4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih sekali lagi kami boleh beribadah, menyembah, memuji dan meninggikan Engkau. Dan sekarang kami mau tenang teduh belajar akan firman-Mu. Kami rindu Engkau berfirman dan Roh-Mu yang kudus menerjemahkan ke dalam bahasa hati kami, sehingga setiap kami boleh dimampukan untuk mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat 2 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar, menyimpan firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar lagu dari Oppie Andaresta? Lagu yang paling terkenal adalah dengan judul Cuma Khayalan. Kira-kira syairnya seperti ini. Andai aku jadi orang kaya, gak usah pakai kerja. Wah, bisa gak ya? Gak usah pakai kerja jadi orang kaya.
Tentunya tidak akan terjadi gitu ya. Sama seperti judulnya, hanya cuma khayalan saja. Artinya jika kita mau kaya harus bekerja. Ingin mendapatkan kedudukan berarti harus sekolah yang tinggi. Ingin dihormati harus menjaga kualitas hidup. Demikian juga dengan anak Tuhan. Kalau menjadi anak Tuhan pasti ada konsekuensinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada ayat 2b pada kitab Amsal ini kita melihat bahwa tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kata kebenaran di sini menunjuk pribadi, menunjuk seseorang. Pertanyaannya adalah, siapakah yang benar yang bisa menyelamatkan manusia? Adakah manusia yang berlaku benar di hadapan Allah? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus menggambarkan keadaan manusia di hadapan Allah di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 9. Katakan semua orang berada di bawah kuasa dosa. Ayat 10 tidak ada yang benar, seorang pun gak ada yang benar. Ayat 11 tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Di hadapan Allah, Allah melihat tidak ada yang mencari dia. Ayat 12 semua orang sudah menyeleweng. Dan ayat 18 rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Artinya dapat disimpulkan bahwa tidak ada manusia yang benar. Sementara di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dari sini kita melihat bahwa ada satu pribadi yang adalah kebenaran, yaitu Yesus. Dan Yesuslah yang menyelamatkan, karena dia adalah kebenaran itu. Oleh sebab itu Paulus menyimpulkan di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 9, kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Cocok dengan ayat yang kedua tadi, kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Siapa kebenaran itu? Yaitu Kristus. Kristuslah yang menyelamatkan kita dengan pengorbanannya, sehingga kita memperoleh status dibenarkan dan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah apa? Yaitu maut. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya walaupun kita tetap mengalami maut itu, tetap mengalami kematian, tetapi kita bebas dari sengat maut. Apa sengat maut? Yaitu kengerian maut itu, penghukuman kekal. Kita boleh mengalami kematian, tetapi kita terbebas dari penghukuman yang kekal. Mengalami maut malah menjadi pintu masuk bagi kita untuk hidup kekal bersama dengan Dia. Ini suatu anugerah besar yang Allah berikan melalui karya Kristus kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karya Allah yang agung dan besar ini tidak mampu atau tidak dimengerti, tidak dipahami oleh orang-orang fasik. Maka apa yang dilakukan oleh orang fasik? Ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin. Memang betul secara duniawi tangan yang lamban tidak menjadikan dia kaya, tapi miskin harta. Tetapi arti lamban di sini secara rohani adalah orang yang ceroboh, yang tidak tahu prioritas. Mana yang lebih utama dia tidak tahu. Yang tahu adalah yang utama adalah harta dunia. Yang utama adalah cari uang, cari kekayaan. Sehingga boleh menghalalkan segala cara. Kita lihat pada masa pandemi ini, begitu banyak orang memanfaatkan masa yang sulit ini dengan harga peti yang melambung tinggi, tarif menguburkan, tarif kremasi begitu tinggi, sehingga orang mengatakan kayaknya biaya ngawinin zaman sekarang jauh lebih murah dibandingin mengubur atau mengkremasi orang. Orang berlomba-lomba mencari kesempatan untuk mendapatkan banyak-banyak keuntungan tanpa memikirkan kepentingan orang lain.
Inilah salah prioritas. Dan ini berbeda, berlawanan dengan prinsip kekristenan. Bagi kekristenan, bagi kita anak-anak Tuhan, prioritas kita adalah mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang fasik. Ayat yang kelima dikatakan mereka tidur pada waktu panen. Artinya mereka lebih mencintai kenyamanan dunia dan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan harta yang kekal, anugerah yang Tuhan sediakan. Mereka tidak mau terima. Mereka dengan gampangnya, soal sorga ntar kalau udah tua, atau hampir mati udah ngap-ngapan, cari oksigen susah, nggak kebeli, baru cari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah orang-orang fasik. Bahkan kadang-kadang orang Kristen juga kurang menyadari akan anugerah Kristus yang besar ini. Sehingga begitu gampangnya meninggalkan imannya, menjual imannya. Karena lebih mengutamakan kenyamanan dunia daripada ketaatan akan firman Tuhan. Apalagi melayani Tuhan. Maaf gak sempat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari setiap kita mengalami kuasa, mengalami anugerah yang besar yang Tuhan berikan, konsekuensinya mari kita mau hidup mengandalkan Dia. Pada ayat yang ke-6 katakan berkat ada di atas kepala orang benar. Menarik kata di atas kepala. Di atas kepala itu menandakan identitas seseorang. Kalau orang itu menggunakan mahkota seperti gambar ini, berarti orang ini adalah Miss World, ya, ratu kecantikan dunia. Kalau dia menggunakan helm seperti ini, kita kenal, ini bapak polisi. Atau menggunakan topi yang tinggi seperti ini, kita tahu ini tukang sulap, begitu ya. Artinya kepala, apa yang dikenakan di kepala itu menandakan identitas orang itu. Demikian juga berkat di atas kepala menandakan dia adalah anak Tuhan yang telah dibenarkan. Jadi bukan sekedar tanda juga. Lebih dalam lagi, orang ini mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kehadiran Tuhan itu mendatangkan berkat di dalam kehidupannya. Tapi hati-hati, berkat tidak selalu dipahami dengan pemberian. Karena kehadiran Tuhan jauh lebih penting sehingga dalam situasi apapun kita tetap merasakan perlindungan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Bukankah itu lebih penting? Jauh lebih penting dari segalanya. Sehingga situasi apapun yang kita alami, kita merasakan ada Tuhan bersama dengan kita. Sehingga kita mampu menghadapi dengan hati yang damai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih bicara tentang kepala. Kepala kita gunakan untuk berpikir, membuat satu keputusan. Sehingga jika di atas kepala ini ada berkat Tuhan, maka setiap keputusan yang kita ambil adalah benar. Keputusan yang tidak kompromi dengan dosa. Dan itu tidak dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Karena menyadar bahwa ada berkat Tuhan, maka dia tidak melakukan kecurangan. Anak Tuhan akan menyadari karena kecurangan itu tidak akan berguna. Coba kita melihat banyak orang di tengah COVID ini, di tengah pandemi ini melakukan banyak kecurangan. Menjual vitamin yang palsu, alat swab yang dipakai ulang. Bahkan surat hasil swab yang palsu diperjualbelikan dan sebagainya. Apakah anak Tuhan juga melakukan hal ini? Anak Tuhan yang sadar bahwa ada berkat Tuhan, maka dia tidak akan melakukannya karena dia tahu tidak akan berguna. Ayat yang kedua katakan harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Walaupun mungkin prinsip dunia mengatakan bahwa orang jujur hancur, ya, maka harusnya kita aji mumpung
ambil kesempatan seperti ini untuk memperkaya diri. Ingat, orang yang benar akan bersandar dan mengandalkan Allah yang hadir dalam kehidupannya, yang mencurahkan berkat-Nya hari lepas hari. Sehingga pada ayat yang ketiga dikatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar itu kelaparan. Maka saya teringat bahwa pemazmur pernah bersaksi pada Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Jadi dia mengamati dari muda sampai tua. Dia katakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26. Tiap hari dia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Inilah tanda orang yang mau mengandalkan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang hadir dan memberkati mereka, sehingga tidak pernah melihat anak cucunya minta-minta, tapi justru menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita imani dan kita buktikan firman ini di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apakah konsekuensinya sebagai anak Tuhan yang sudah menerima anugerah besar, dibenarkan oleh Kristus? Yang kedua adalah hidup menjadi berkat. Pada ayat yang keempat, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Perhatikan kata di sini, menjadikan kaya, tidak selalu kaya materi, tetapi kaya akan kemurahan. Kaya akan kemurahan. Mengingatkan saya, mengingatkan kita semua, di masa pandemi ini kita sedang diuji sejauh mana kemurahan kita. Apakah kita kaya akan kemurahan atau miskin akan kemurahan? Kita diuji akan kepedulian kita. Amsal pasal 11 ayat 24, katakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Biar ayat ini menjadi peringatan bagi kita. Di masa pandemi ini mari kita mau menjadi orang-orang yang menjadi berkat, kaya akan kemurahan. Ayat yang kelima, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Artinya kedua ayat ini, ayat 4 dan 5 mengingatkan bahwa sebagai anak Tuhan harus aktif bekerja. Ya, seperti Adam, Allah berikan tugas untuk mengolah bumi ini. Paulus lebih keras lagi, menegur jemaat Tesalonika, tidak kerja, tidak makan. Artinya sebagai anak Tuhan harus aktif bekerja, melakukan sesuatu. Tetapi perhatikan, kata berakal budi. Ya, berakal budi artinya kerja bukan semata untuk dirinya sendiri. Karena kita tahu bahwa kita ini bukan pemilik dunia ini. Tetapi kita bekerja untuk menjadi berkat sehingga Tuhan dipermuliakan. Menjadi berkat bagi rekan-rekan kerja di sekitar kita. Seperti gambar ini, mungkin kita menghadapi rekan-rekan kerja yang lamban, yang lemah. Mari kita mau menghargai pekerjaan mereka, menolong, mengangkat, membantu mereka. Jadi menjadi berkat tidak selalu kita membagi sesuatu, tetapi dengan perhatian kita, pertolongan kita, sehingga dia tetap bisa bekerja dengan baik. Itu sudah jadi berkat. Saya teringat pada kata-kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Tuhan Yesus mengatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagi Tuhan Yesus, pekerjaan bukan menguras energi, tetapi justru menambah energi. Makananku adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pekerjaan itu menjadi menambah energi baginya. Dengan demikian dia mampu menjadi berkat, yaitu menyelamatkan banyak orang.
Kita bekerja juga adalah merespon panggilan Tuhan untuk melakukan yang terbaik dan merupakan tindakan ibadah kepada Tuhan yang memberikan pekerjaan. Dengan demikian kita menjadi berkat di dalam pekerjaan kita. Tetapi ketika di dalam pekerjaan terjadi satu kebosanan, kejenuhan, kelelahan, tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi waktu untuk Tuhan, tidak ada lagi waktu untuk membaca firman Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Stop. Saudara harus berhenti dari pekerjaan tersebut. Harus mengevaluasi kembali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita disadarkan bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah melalui karya Kristus, sang kebenaran itu. Konsekuensinya adalah mari kita hidup mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mau menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh menegur dan mengingatkan kami. Engkau yang memeteraikannya dalam hati kami. Mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga terus bersama-sama berdoa bagi negeri ini. Berkati para pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan. Berikan pada mereka hikmat bijaksana. Berkati Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya, dari paling tinggi sampai yang paling bawah. Kiranya Engkau memberi kekuatan, kesehatan bagi mereka, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil sungguh boleh bermanfaat, berguna bagi rakyat banyak. Bapak Surgawi, kami juga terus berdoa berkati vaksinasi yang terus dibagikan, dipercepat di Indonesia ini. Tolonglah Tuhan sehingga pembagian ini boleh segera terlaksana, sehingga banyak rakyat Indonesia boleh menikmati vaksinasi ini. Berkati rakyat Indonesia, berikan kepada mereka pemahaman yang benar tentang vaksinasi ini. Berikan kepada mereka ketaatan di dalam menjalani protokol kesehatan. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan bagi negeri ini, sehingga stabilitas ekonomi dan keamanan boleh terus terjaga di bawah kendali daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersama-sama berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang lemah tubuh atau yang terpapar. Engkau hadir melawat dan menjamah mereka. Berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah dari sanalah mengalir berkat-Mu dan mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah terhenti dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan menolong sehingga jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan mereka pada Tuhan. Di tengah kesulitan seperti ini mereka tetap menjaga kesaksian hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Bapa di surga, kami juga terus berdoa bagi Pak Cahaya Kasih, anak-anak yang masih belajar dengan online. Berikan sukacita, kegairahan, kemampuan, kepandaian, sehingga walaupun melalui online mereka boleh semangat dan ditambahkan kepandaian, hikmat yang dari Tuhan. Kati orang tua mendampingi dengan kesabaran. Kati rekan-rekan guru mengajar dengan kreatif, dengan kuat kuasa yang daripadamu, menyampaikan materi dengan baik. Berkati para donatur, orang tua asuh, begitu setia mendukung pelayanan ini. Berkati keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Jaga dan lindungi mereka dari yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingat untuk renovasi yang sedang dilakukan di Gereja Kristus Jembatan Hitam, gereja kami ini Tuhan, untuk memperbaiki atap. Kiranya Engkau juga menolong dengan dana yang masih banyak kami butuhkan. Kami yakin Tuhan menyediakan dan mencukupkannya. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus an'am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat silakan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-8, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan." Kita dapat memberikan persembahan kita melalui transfer ke rekening Gereja Kristus Jembatan Hitam yang sudah tertera di samping layar ini. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai fasilitas untuk mentransfer, jemaat bisa memberikannya melalui bendahara gereja atau kepada majelis. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik berkat kesehatan, keselamatan, dan berkat lainnya ya Bapak. Kami mengucap syukur pada saat ini kami ingin memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja, dan terutama untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih yang sudah Tuhan berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian pengutusan dari Nafiri Rohani 293. Hidup bagi Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup mengandalkan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.